Siap. Siap, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bapak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semua ya. Segar-segar semua, masih semangat pagi-pagi ini ya. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu kepada Ketua Kelas. Asep, silahkan pimpin doanya. Baik, Pak. Ya teman-teman, sebelum belajar, marilah kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni birahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Asep telah memimpin doanya. Nah, untuk selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita sama-sama bernyanyi ya. Kalau sambil berdiri semuanya. Siap, Pak. Ya. Sebentar ya. Filenya sudah dibuka. Oh, no, bentar. Jadi gak muncul. Langsung nyanyi aja, Pak. Nah, kita langsung nyanyi saja ya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah air, di sanalah pendirian ibu. Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah airku, Indonesia bersatu, hiduplah padaku, hiduplah bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, banyak Indonesia merdeka,
Selamat hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, yang aku, yang cinta, Indonesia Raya, merdeka, Indonesia Raya. Nah, silakan duduk kembali. Nah, selanjutnya Bapak absen dulu ya. Akbar. Akbar ada? Hadir, Pak. Ya. Alfian. Hadir, Pak. Andri. Hadir, Pak. Anissa. Hadir, Pak. Asep. Hadir, Pak. Asih. Hadir, Bapak. Aziza. Hadir, Pak. Cucu. Hadir. Dian. Hadir, Pak. Tita. Hadir, Pak. Neng. Hadir, Alhamdulillah hadir semua ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar materi yaitu energi alternatif. Adapun bahasanya yang pertama adalah perubahan bentuk energi alternatif dan teks petunjuk tertulis. Nah, kalian kalian tahu ini apa? Sayuran apa? Kelihatan tidak? Tahu nggak manfaat kentang untuk apa saja? Makan. Ya, selain dimakan ada lagi manfaatnya. Digoreng, bikin terus apa lagi? direbus, Dibikin keripik, ya. Direbus. Ya. Nah, jadi banyak sekali ya manfaat dari kentang ini. Nah, jadi nanti kegiatan pembelajaran hari ini kita akan mencari manfaat kentang selain sebagai makanan. Kira-kira jadi apa ya kentang ini selain makanan? Manfaatnya? Ada yang Jadi tahu? masker muka ya, Pak? Ya, bisa. Selain jadi masker muka, ada lagi yang tahu? Nggak tahu, Pak. Nah, nanti Bikin kalian... ya. Iya, itu makanan ya. Nanti buat nimpuk. kita sama-sama cari tahu manfaat kentang selain sebagai makanan. Nah, jadi pembelajaran hari ini bertujuan untuk yang pertama menemukan berbagai energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian membuktikan kentang sebagai energi alternatif. Kemudian menyusun teks petunjuk cara membuat arus listrik menggunakan kentang. Nah, jadi itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini dalam pembelajaran hari ini. Nah, jadi kegiatan pembelajaran hari ini itu nanti kita akan menonton video dari YouTube. Kalian suka menonton video dari YouTube? Suka banget. Bagus. Kemudian kita akan juga browsing dari internet. Kalian suka browsing dari internet? Browsing apaan, Pak? Mencari data dari internet. Ah. Itu ya. Kemudian nanti kita juga akan praktek atau praktek dalam menggunakan kentang sebagai energi alternatif, yaitu membuat arus listrik dari kentang. Nah, itu Memang kegiatan. bisa, Pak? Ya, nanti makanya nanti kita buktikan sama-sama, kita eksperimen ya, sama-sama ya. Nah, selanjutnya kita bagi kelompok dulu ya, menjadi 5 kelompok. Ke kelompoknya seperti biasa yang seperti pembelajaran sebelumnya ya. Jadi untuk berkelompok. Iya, Pak. Nah, selanjutnya kalian sesudah berkelompok, kalian tentukan ketua kelompoknya, kemudian dibagi-bagi tugas untuk setiap kelompoknya. Nanti Bapak akan memberikan sesuatu untuk tiap kelompok. Yang pertama, kalian akan diberi lembar kerja peserta didik. Ini ya. Kemudian akan diberi satu paket alat eksperimen, yaitu kentang, kemudian ada uang koin 500, kemudian ada paku, kemudian juga ada kabel yang sudah dilengkapi dengan penjepit. Nah, ini perangkat ini akan kita gunakan nanti untuk eksperimen.
Selain itu ada yang spesial untuk tiap kelompoknya. Kalian akan difasilitasi sebuah Chromebook. Udah tahu Wih, Chromebook? keren, Nah, Bapak. seperti ini. Bapak itu Ya, kayak nanti, laptop ya, Bawa pulang Pak? lah, Pak. ya, nanti kalian difasilitasi Chromebook ini untuk setiap kelompok. Nah, Chromebook ini nanti kalian gunakan untuk menonton video dari YouTube, kemudian untuk mencari data-data informasi dari internet ya. Cara Asik. pakainya gimana? Aku belum tahu, Ya, nanti Bapak. sambil berjalan kita akan sambil dibimbing oleh Bapak untuk menggunakan Chromebook ini ya. Iya, Pak. Ya, silakan kalian ambil dulu ke depan alat-alat yang sudah Bapak siapkan untuk tiap kelompoknya. Nah, selanjutnya kalian buka LKPD yang pertama yang telah Bapak bagikan tadi. Nanti Bapak share screen. Maaf. Sebentar ya. Iya, Pak. Nah, dalam LKPD ini, kalian akan menonton video dari YouTube, yaitu tentang Mari Mengenal Energi Terbarukan dari YouTube ya. Kita gunakan Chromebook tadi, kemudian kalian tonton video pada alamat ini. Kemudian nanti kalian setelah melihat video, kalian catat, kemudian isi LKPD yang pertama. Nanti kita sama-sama ya nonton videonya. Terlihat videonya? Belum, Pak. Udah. Siap ya, simak baik-baik video ini ya. Kemudian kalian catat pada LKPD pertama ya. Suaranya terdengar? Tidak. ada, Pak. Belum, Pak. Terdengar tidak suaranya? Tidak. Tidak ada, Pak. Buka advance-nya, Pak. Udah belum? Ya, bentar. Terus klik share screen-nya lagi. Kemudian advance yang gambar speaker. Iya. Gak usah di-sharing, Pak. Cuman diklik aja. Diklik sampai biru. Iya. Baru balik lagi ke video. Terdengar? Belum terbuka. Belum juga. Ya. Terdengar tidak? Ya, Pak. Kedengeran, Pak. Ya. Ada, Pak. Ibu juga membutuhkan gas untuk memasak. Mobil dan motor juga membutuhkan bensin untuk dapat bergerak. Sepeda juga membutuhkan energi untuk bisa bergerak.
akan habis suatu saat. Menyeramkan bukan? Untungnya sekarang sudah ada yang namanya sumber energi terbarukan, yaitu sumber energi yang tersedia dari alam dan dalam jangka waktu yang relatif panjang, sehingga kita tidak perlu khawatir akan kehabisan. Yuk kita kenali sumber energi ini satu persatu. Energi surya. Tahukah kamu, ternyata sinar matahari selain sering digunakan ibu untuk menjemur baju, dapat kita manfaatkan sebagai sumber energi. Yuk kita lihat cara kerjanya. Pertama, panel surya akan menyerap sinar matahari. Semakin terang sinar matahari, semakin besar energi yang bisa dimanfaatkan. Lalu, sel-sel pada panel surya akan mengubah energi panas dari sinar matahari menjadi energi listrik. Listrik tersebut dapat kita gunakan untuk menyalakan alat elektronik di rumah kita. Dengan teknologi yang ada sekarang, 2 panel surya dengan ukuran masing-masing sebesar papan tulis kita di kelas dapat menghasilkan energi yang dapat memenuhi kebutuhan listrik lebih dari satu rumah. Energi angin. Angin selain bisa kita gunakan untuk bermain layangan, juga bisa kita manfaatkan menjadi sumber energi. Yuk kita lihat caranya. Pertama, angin yang tertiup kencang akan memutar baling-baling pada kincir angin. Sama seperti kita meniup baling-baling kertas. Baling-baling ini akan terhubung dengan roda gigi yang fungsinya akan mempercepat putaran dari baling-baling. Dari roda gigi itu akan terhubung generator yang fungsinya mengubah energi gerak itu menjadi energi listrik. Energi listrik dari tenaga angin ini dapat memenuhi kebutuhan listrik di rumah kita sehari-hari. Energi arus air. Di sungai, selain kita bisa bermain air dan berenang, ternyata juga bisa dimanfaatkan menjadi energi listrik. Gimana sih caranya? Energi dari arus air ini menggunakan tenaga air sebagai penggeraknya, seperti dari sungai atau danau. Arus air ini akan memutar kincir air. Kincir air ini akan terhubung ke generator yang fungsinya mengubah energi gerak itu menjadi energi listrik. Energi listrik dari tenaga air ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik di rumah kita. Energi biomasa. Energi biomasa ini artinya energi yang bersumber dari makhluk hidup. Banyak sekali sumber energi biomasa ini. Contohnya, kotoran hewan ternak, limbah pertanian, limbah hutan, sampah sisa makanan. Kok bisa ya? Yuk kita lihat cara kerjanya. Pertama, kotoran hewan ternak, limbah pertanian, atau sampah sisa makanan tersebut dikumpulkan dalam sebuah tabung. Di dalam tabung tersebut terdapat bakteri yang akan menguraikan bahan-bahan tersebut menjadi gas metana. Gas metana ini akan ditampung pada tabung penyimpanan gas yang siap menjadi bahan bakar, seperti untuk memasak dengan kompor atau menjadi energi listrik yang dihasilkan lewat generator. Lalu, bahan sisa proses ini pun dapat dimanfaatkan menjadi pupuk untuk menyuburkan tanaman. Sangat bermanfaat ya. Jadi, banyak sekali kan sumber energi terbarukan di sekitar kita. Jika kita bisa memanfaatkan semua itu dengan baik, bukan tidak mungkin di masa depan kita tidak lagi bergantung dengan energi dari bahan bakar fosil. Sehingga sambil menikmati energi listrik yang dihasilkan, bumi kita pun juga akan lebih terjaga. Seru kan teman-teman? Yuk kita belajar lebih giat lagi agar di masa depan kita bisa mengelola energi-energi terbarukan ini dengan semakin baik. Nah, itu video tentang
sumber energi terbarukan atau energi alternatif. Nah, kalian sudah menyimak videonya. Kemudian silahkan kalian isi LKPD yang pertama, yaitu menuliskan sumber-sumber energi alternatif. Silahkan kalian setiap kelompok mengisi. Kemudian nanti presentasikan setiap kelompok ya. Untuk LKPD-nya, yang pertama itu adalah coba tuliskan sumber energi apa saja yang bisa digunakan sebagai energi alternatif pada kolom berikut. Nah, pada kolom ini silakan kalian isi berdasarkan video tadi. Kasih waktu 10 menit untuk mengisinya. Jika ada yang belum dipahami, silakan kalian boleh bertanya. Paham dengan cara mengisinya? Paham, Pak. Paham, ya bagus ya. Sudah selesai semua? Sudah, Pak. Sudah, Nah, Pak. coba siapa yang mau ke depan mempresentasikan dari tiap kelompoknya? Sebutkan sumber energi apa saja yang bisa digunakan sebagai energi alternatif. Coba dari kelompok 1. Boleh Asih? Pak. Siapa? Iya, Bapak. Ya, coba sebutkan. Sumber energi yang bisa digunakan sebagai energi alternatif, pertama, matahari. Iya, betul. Terus, air, Iya, betul. kentang. Bisa nggak, Pak? Iya, bisa. Dari tumbuhan. Siapa lagi? Aku nggak tahu lagi, Bapak. Cuma itu Ayo, doang. dari kelompok lain, ada yang mau menambahkan? Angin, Pak. Angin, betul ya. Nah, itu adalah sumber-sumber energi alternatif yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, sekarang kalian sudah mengetahui tentang sumber energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kegiatan selanjutnya yaitu adalah kita akan mencari tahu bahwa kentang itu merupakan salah satu sumber energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari. Caranya nanti kita akan melakukan eksperimen. Namun sebelumnya kalian cari tahu dulu melalui internet atau sumber lainnya, bisa dari video dari YouTube ya, kemudian dari buku-buku. Kalian cari tahu informasi tentang bagaimana caranya membuat arus listrik dari kentang. Silahkan gunakan Chromebook yang telah Bapak bagikan. Kalian bisa mencarinya di Google dengan mengetikkan cara membuat arus listrik dari kentang. Coba kalian, ada yang mau ditanyakan? Ada caranya nggak, Pak? Ya, caranya silakan menggunakan Chromebook yang telah Bapak bagikan tadi, kemudian masuk ke Google. Ya, terus kalian ketik cara membuat arus listrik dari kentang. Nah, nanti akan muncul berbagai sumber ya dari internet. Kalian catat tahapan-tahapannya untuk membuat arus listrik dari kentang. Iya, Pak. Ya, dicoba dulu ya. Nanti kalau misalkan ada yang tidak paham, silahkan tanyakan pada Bapak. Udah, Pak, udah nemu. Udah, ya bagus. Nah, kalau sudah menemukan, coba kalian catat pada LKPD kedua, itu petunjuk untuk membuat arus listrik menggunakan kentang. Silakan tulis berdasarkan informasi yang telah kalian dapatkan dari internet ya. Iya.
Bagaimana? Sudah belum mencatatnya? Belum, Pak. Dikit lagi, Sudah. Pak. Ya. Sudah, Pak. Sudah, ya simpan dulu ya. Bapak akan menjelaskan ya sebentar. Ya, Nah, Pak. tadi yang telah kalian cari itu merupakan salah satu contoh teks petunjuk. Ada yang tahu apa itu teks petunjuk? Hmm. Arahan Itu untuk tidak. melakukan Arahan untuk sesuatu. melakukan sesuatu, Pak. Iya, betul. Yaitu teks petunjuk itu adalah berisi arahan untuk melakukan sesuatu. Tadi kalian telah mencari teks petunjuk untuk melakukan apa? Yo, tadi yang kalian cari itu melakukan apa? Membuat Percobaan. arus listrik Arus dari Membuat arus listrik dari kentang. Iya, betul. Nah, itu merupakan salah yang telah kalian cari itu adalah sebuah teks petunjuk yang kalian tulis pada LKPD kedua itu. Nah, dalam membuat teks petunjuk itu ada yang perlu diperhatikan. Yang pertama, singkat, padat, dan informatif. Kemudian yang kedua, bahasa yang digunakan pun harus mudah dimengerti. Yang ketiga, mencantumkan hal-hal yang dianggap penting. Kemudian tidak menyesatkan dan logis. Kemudian langkah yang diberikan harus urut dan sistematik. Jadi langkah-langkahnya itu harus berurutan ya. Nah, tadi kalian sudah mendapatkan teks petunjuk ya, sudah menuliskan. Nah, selanjutnya teks petunjuk itu coba kalian gunakan untuk bereksperimen dengan kentang yang telah Bapak bagikan tadi. Silahkan ikuti teks petunjuk yang telah kalian dapatkan ya. Kemudian nanti setelah kalian selesai melakukan percobaannya, kalian tuliskan pada LKPD ketiga ya, yaitu membuat hasil laporan hasil percobaan. Silahkan kalian mulai bekerja ya dengan kelompoknya. Gunakan alat-alat untuk praktek tadi yang telah Bapak bagikan. Silakan dimulai dari sekarang ya. Nanti kalau misalkan ada yang tidak paham, kalian boleh menanyakan ke Bapak ya. Bapak Baik, juga akan Pak. berkeliling untuk membimbing kalian dalam melakukan percobaannya. Silakan ya. Lakukan dulu percobaan sebisa mungkin sesuai teks petunjuk yang telah kalian dapatkan. Sudah melakukan percobaannya? Sedang, Pak. Bentar Sudah, lagi, Pak. Pak. Ya, Sudah, Pak. sudah. Bagus ya yang sudah. Menyala, Pak. Tapi nggak terlalu terang ternyata hasilnya. Oh iya. Nah, nanti kita bahas ya. Kalau Iya. bagaimana yang tidak terlalu terang, ada yang kemungkinan juga ada yang tidak menyala juga ya. Nanti juga Iya. akan tahu apa penyebabnya kalau misalkan tidak menyala. Nah, kalau sudah selesai, silahkan kalian isi laporan kegiatan percobaannya yang meliputi nama percobaan, tujuannya untuk apa, kemudian alat dan bahan yang digunakannya apa saja, kemudian langkah-langkah kerjanya seperti tadi teks petunjuk tadi ya, silahkan kalian tinggal menulis teks petunjuk tadi. Kemudian bagaimana hasilnya, kemudian apakah lampunya tadi itu menyala atau tidak ya, silakan kalian jelaskan. Kemudian tuliskan pendapat kalian berdasarkan hasil percobaan. Silakan kalian diisi LKPD-nya.
Kemudian nanti kalian presentasikan tiap kelompok ya hasil percobaannya. Sudah selesai? Sudah, Pak. Ya. Coba ke kelompok 1 silahkan kalian presentasikan satu orang boleh sama-sama ke depan kalau misalkan butuh bantuan. Apakah dari percobaan yang telah kalian lakukan lampu LED bisa menyala? Iya, Pak. Bisa Iya. menyala. Bisa menyala. Kemudian berapa buah kentang yang kalian gunakan untuk menyalakan lampu LED? 1. 1. Ada kelompok 2 berapa? 3 ya. Nah, coba bandingkan ya. Bagaimana yang 1 dengan yang 3? Apakah nyalanya sama atau tidak? Berbeda, Pak. Berbeda ya. Yang Nah, satu nyala tapi tidak terang. iya betul ya. Karena setiap kentang itu memiliki arus listrik. Kemungkinan juga kalau misalkan tidak menyala, kemungkinan dari arus listrik yang dari kentang itu sedikit ya, sehingga tidak kuat untuk menyalakan lampu LED ya. Nah, terima kasih kepada kalian semua yang telah mempresentasikan hasil pekerjaannya. Nah, untuk selanjutnya, kita akan melakukan evaluasi. Nah, untuk evaluasi ini dikerjakan secara mandiri ya. Jadi, silakan kalian duduk ke bangku masing-masing. Nah, nanti Bapak bagikan soalnya. Terlihat tidak soalnya? Tidak, Pak. Pak. Sudah terlihat? Tidak. Belum, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Udah kelihatan, Nah, Pak. ya bagus Sudah, ya. Pak. Nah, jadi untuk alat evaluasinya silahkan kalian isi soal-soal berikut ya. Nanti kalian kumpulkan. Bapak, saya udah selesai. Dikumpulkan di mana? Ya, silakan kumpulkan di depan di meja Bapak ya. Baik, Pak. Sudah selesai semua? Sudah. Ya, bagus ya. Alhamdulillah untuk kegiatan pembelajaran hari ini telah selesai. Nah, kita telah mempelajari tadi tentang sumber energi alternatif. Kemudian kita sudah belajar juga tentang apa? Membuat teks petunjuk ya. Kemudian satu lagi membuktikan bahwa kentang itu merupakan salah satu energi alternatif yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, sekarang menurut kamu, apakah pelajaran hari ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Tidak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, ya, karena sangat bermanfaat. Kemudian, kenapa energi alternatif itu penting? Karena bisa menggantikan energi yang habis. Iya, betul. Karena energi alternatif itu bisa menggantikan atau mengganti energi seperti energi yang berasal dari fosil ya. Nah, itu iya betul ya. Nah, untuk selanjutnya
kita akhiri pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Amin. alamin. Mari kita tutup Amin. pembelajaran hari. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sebelum kita pulang, silahkan pimpin doanya oleh Asep. Pak, teman-teman, sebelum pulang, marilah kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Sadaqallahul Iya, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang ke rumah masing-masing. Hati-hati di jalan ya. Sampai jumpa lagi besok hari dengan semangat yang baru. Ya. Iya, Terima Pak. kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Mantap. Sama-sama. Semangat satu lagi. Semangat Satu satu lagi. lagi. Pulang. Pedes-pedes. Punggungnya pedes banget. Satu lagi ya. Semangat satu lagi. Nah, hari ini jadinya 10 orang. Pak Asep jangan ngadi-ngadi deh Pak Asep.